warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya paparkan kemarin Bu, insya Allah hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Seperti yang sudah disampaikan bahwa supervisi itu terkait ada 3. Ada praobservasi, kemudian ada observasi, dan ada pasca observasi. Nah, mungkin sebentar saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan praobservasi ini. Bagaimana Bu? Siap. Oke, ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan observasi nanti ini, Ya. bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di kelas? Tujuan yang ingin dicapai itu yang pertama, peserta didik itu menuliskan hasil laporan observasi. Yang kedua, mengidentifikasi hasil laporan observasi dan menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Jadi ada 3 tujuan yang akan dicapai. Ada 3 Ada tujuan. 3. Ya, baik. Kemudian bagaimana dengan area yang akan Ibu kembangkan nanti? Ada 2. Yang pertama dari segi pengetahuan. Peserta didik itu mereka mampu membuat laporan hasil observasi. Yang kedua dari segi keterampilan. Peserta didik dapat membuat hasil observasi secara berkelompok. Berarti ada 2 areanya ya, ada keterampilan dan ada pengetahuan. Kemudian bagaimana dengan metode atau model atau strategi pembelajaran, apa yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Kalau model itu menggunakan model diskusi, Ya. yang dimana peserta didik berdiskusi secara kelompok. Kemudian metodenya menggunakan PJB. Oh, PJB. Lalu bagaimana dengan medianya? Kira-kira Ibu akan terapkan nanti di kelas? Media Yang pertama pembelajaran tentunya harus ada PowerPoint. ya, siap. Untuk merangsang peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, akan diberikan beberapa contoh teks lembaran hasil observasi. Kalau hari pelaksanaan nanti observasinya kira-kira hari apa ini? Insya Allah rencana hari Rabu jam kedua. Hari Rabu minggu depan? Iya. Oke, siap. Berarti insya Allah hari Rabu jam kedua minggu depan saya akan masuk ke kelasnya Ibu, kemudian akan melakukan observasi terkait dengan kegiatan pembelajarannya Ibu. Baik, siap. Oke, siap. Kemudian setelah kita berbincang sebentar ini, kira-kira hal apa yang Ibu bisa ambil pelajarannya? Alhamdulillah dari percakapan saya dengan Ibu, saya sedikit mendapatkan gambaran singkat mengenai tentang kegiatan proses pembelajaran akan dilakukan nanti saya di kelas. Oke, siap. Kita ketemu di hari Rabu minggu depan. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Tidak berdasarkan sebelum kita belajar, mari kita berdoa saya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sehat semua? Ya. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Junaidi. Dengan Bakari. alasannya? Tahu. Tidak ada konfirmasi sakit atau apa? Ada informasi di grup? Ada. Berarti 2 orang hari ini yang tidak hadir ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah. Ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Banyak-banyak bersyukur ya. Sebelum kita
masuk ke materi, saya minta satu orang Cinta. Satu aja di sini. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kemarin kita sudah pelajari tentang teks laporan hasil pengertian atau definisi dari teks observasi atau pengamatan. Teks observasi biasa juga disingkat dengan LHO. Kepanjangannya lembar hasil observasi. Beda singkatan, beda kepanjangan. Teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berfungsi untuk Memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Biasa kalau kita nonton berita, kita mendengar kata investigasi. Berarti ada suatu kejadian atau persoalan yang harus diteliti secara detail dan sistematis. Beda kalau opini dengan berita. Di awal kita sudah bahas tentang struktur. Yang pertama ada judul, berisi objek atau apa yang akan kita observasi. Nah, silakan buka di bukunya halaman paketnya. Ada semua? Ada 4 ya. Pegang bersama. Lihat. Kalau saya katakan lihat berarti saling melihat, jangan dipegang. Ya? Nah, nanti kalau saya katakan ambil baru ambil. Jangan dipegang. Lihat. Pegang. Pegang. Lihat. Ambil. LKPD-nya saya sudah kirim di grupnya kita ya. Jadi silakan dilihat. Soalnya ada 3. Yang pertama menulis laporan hasil observasi. Yang kedua kalian identifikasi unsur-unsurnya. Yang ketiga kebahasaannya. Silakan dikerjakan. Teksnya ini kan dulu.
Yang lain, kalau mereka bacakan tugas kelompoknya, kalian berikan tanggapan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Komandan Sandani. Anggota lainnya bisa dari asli dari itu. Kami akan membacakan hasil observasi kami. Objek yang kami akan observasi adalah pupuk organik dasar, pupuk organik padat atau supernasa, organik serbuk atau supernasa, dan pupuk organik supergrano. Pupuk organik dasar berguna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan persimpanan bunga menjadi buah, mencegah kerongkongan bunga dan buah, meningkatkan jumlah anakan dan memperbaiki sistem peranakan, mengurangi penggunaan pupuk buatan hingga 25%, memperbaiki kesuburan fisika, kimia, dan biologi tanah. Manfaat pupuk organik cair VOC antara lain: 1. Meningkatkan produksi tanaman kualitas dan kualitas dengan mengamankan kelestarian lingkungan atau aspek. 2. Menggunakan kadar pembuangan seperti insulin diperlukan terdiri atas. Sekian hasil observasi dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ya, serta menulis teks laporan hasil observasi. Dalam menulis teks laporan hasil observasi itu ada beberapa unsur. Yang pertama ada judulnya, deskripsi umum, deskripsi bagian dan manfaat. Kemudian ada unsur-unsurnya dan juga kaidah kebahasaan. 3 itu harus terpenuhi langkah-langkahnya. Kalau sudah terpenuhi langkah-langkahnya, maka apapun yang kita sampaikan kepada pembaca atau pendengar akan menarik. Untuk tugas berikutnya, saya akan berikan tugas untuk per individu. Kalian cari salah satu judul laporan hasil observasi atau kalian terjun langsung mengamati, dan di dalam laporan yang kalian buat itu harus ada 4 unsur itu. Sudah tahu kan 4 unsurnya? Sudah. Kita menutup pembelajaran kita hari ini, pesan saya sebagai guru kalian, apapun yang diberikan oleh guru kalian itu, kalian harus fokus mengerjakannya, harus serius, supaya hasil yang kalian kerjakan itu memuaskan untuk diri kalian dan juga orang lain. Karena apa yang kita berikan kepada orang itu akan kembali kepada kita juga. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Ingat ya tugasnya masing-masing ya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita keluar, ketua kelas tolong disiapkan. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan melakukan percakapan pra-observasi, karena kan kemarin sudah lakukan observasi, dan insya Allah tujuannya hari ini pas observasi itu untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang telah dibuat. Siap. Oke.
Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, pertanyaan pertama yaitu tentang bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kemarin itu, Bu. Iya, terima kasih. Perasaan saya itu awal proses pembelajaran karena sebelumnya belum pernah diobservasi, jadi perasaan saya itu ada perasaan nervous, Iya. agak tegang sedikit, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar dan kembali rileks. Alhamdulillah berjalan lancar. Iya. Baik, Bu. Bisa mungkin Ibu ceritakan kembali tentang bagaimana area pengembangan, kemudian langkah-langkah penyusunannya, bagaimana? Ya, yang pertama itu tentang pembuatan modul ajar yang saya sampaikan pada siswa yang saya berikan. Adapun areanya itu ada dua. Yang pertama tentang keterampilan dan pengetahuan. Iya. Di mana dari segi keterampilan itu peserta didik mereka diminta untuk membuat laporan hasil observasi. Kemudian dari segi pengetahuan ada dua. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi unsur kebahasaan laporan hasil observasi. Yang ketiga, peserta didik itu menentukan kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Jadi kalau saya rangkum, area pengembangan itu ada dua, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Kemudian mungkin ada hambatan atau ada beberapa masalah mungkin yang terjadi kemarin atau mungkin berjalan dengan baik menurut kita. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya, walaupun ada sedikit kekurangan. Ya, kalau hambatannya itu ya pada saat proses belajar mengajar ada sebagian siswa yang masih kurang aktif, mungkin media yang saya tampilkan itu kurang menarik atau mungkin kurang sesuai dengan tipe atau gaya belajar mereka. Mungkin kedepannya saya akan lebih memperbaiki mungkin dari segi media audio visual atau mungkin konten-konten yang lebih menarik sehingga merangsang peserta didik itu lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Berarti sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah area pengembangannya, tetapi memang masih ada sedikit masalah dengan media pembelajaran yang mungkin nanti Ibu akan kembangkan ke depannya. Nanti insya Allah media pembelajarannya akan lebih mungkin menjurus ke gaya belajar mereka mungkin ya. Artinya gaya belajarnya nanti mungkin kita sesuaikan, ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual gitu ya. Oke, baik. Kira-kira kapan eksekusinya nanti? Insya Allah 2 minggu ke depan lagi bisa kita laksanakan. Oh ya, siap. Kita masih berkomunikasi. Betul. Supaya kita saling tetap berkomunikasi. Insya Allah 2 minggu ke depan saya extend, kita tinggal kasih kabar saja, Bu. Iya. Oke. Baik, Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini tuh ada dampak positifnya bagi Ibu juga ya. Iya. Terima kasih juga sudah berbagi ilmu. Alhamdulillah dengan adanya observasi ini saya banyak belajar dari Ibu tentang observasi yang maksudnya tentang pembelajaran yang lebih efektif lagi.